Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Silvi. Nah, kali ini kakak akan membahas lanjutan materi trigonometri. Oke. Nah, sekarang kita belajar grafik fungsi trigonometri. Nanti kita akan belajar grafik fungsi sinus, cos, dan tangen. Oke, cuman yang pertama yang kita pelajari yaitu adalah grafik fungsi sin. Nah, untuk grafik fungsi sinus, dasarnya itu adalah grafik dari fungsi y sama dengan sin x. Oke, dimana kalau kak gambarkan nih seperti ini. Ini gambarnya, dimana ini satu gunung, satu lembah ya. Untuk menempuh satu gelombang itu adalah 360 derajat. Oke. Nah, di sini kita bisa mencari. Nah, ini adalah titik puncak. Ya, di sini puncaknya, di sini titik minimumnya. Oke. Puncak bisa bilang maksimum. Pokoknya yang paling tinggi itu maksimum, yang paling rendah itu minimum. Nah, untuk mencari maksimum minimumnya, ini kan kakak udah buat garis putus-putus ya. Nah, kalau misalkan kita hafal sudut-sudut dari sinus ya, boleh kita masukin langsung. Nah, di sini sin dari 90, oke, 1 ya. Kemudian 270, oke, min 1. Sehingga dapat kita simpulkan maksimumnya 1, minimumnya min 1. Oke. Tapi kalau misalkan kita tidak hafal, itu ada cara-caranya ya. Oke, berikut kakak jelaskan. Oke, kak geser dikit. Nah, ini. Oke. Nah, secara umum grafik sinus itu y sama dengan a sin k buka kurung x ditambah alfa. Nah, di sini bisa tambah dan bisa kurang. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa maksimum itu adalah mutlak dari A. Oke, kalau minimum negatif dari mutlak A. Oke, kalau misalkan ini 1 berarti 1, minimumnya min 1. Oke, kalau ini 2 berarti maksimum 2, minimumnya min 2. Oke, kalau misalkan soal yang tadi, fungsi yang sin x tadi, kak rubah ke bentuk umum itu menjadi, ini kan ini 1 ya, maka 1 sin 1 x ditambah 0. Oke ya. Oke. Nah, di sini kita tahu berarti ini A-nya. Oke, ini K. Nah, ini alfanya. Oke. Nah, di sini jelas ya. Maksimumnya 1, minimumnya min 1. Oke. Kemudian K. Nah, fungsi K di sini. Nah, fungsi K di sini adalah gunanya untuk menentukan periode. Nah, apa itu periode? Nah, periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang. Oke. Nah, di sini kalau grafik yang tadi, ini kan periodenya adalah 360 derajat. Benar ya? Nah, di sini kan periode rumusnya adalah 360 derajat dibagi K. Oke. Di sini kan K-nya 1. Maka bisa kita cari periodenya. Periode 360 derajat per K ya. Karena di sini K-nya 1 berarti 360 derajat per 1 yaitu 360 derajat. Nah, di sini benar ya. Untuk menempuh satu gelombang yaitu 360 derajat gitu. Oke. Kemudian alfa. Oke. Nah, kalau plus alfa, di sini plus alfa. Nah, berarti artinya geser ke kiri sebanyak alfa. Nah, kalau misalkan min alfa, artinya geser ke kanan sebanyak alfa. Nah, untuk lebih memahami materi grafik fungsi sinus, nah di sini udah kakak
buat satu soal. Oke, ini soal yang pertama. Fungsinya yaitu Y sama dengan 3 sin 2X. Oke, langsung kita jawab. Oke, jawab. Nah, yang pertama kita lakukan, kita rubah bentuk ini ke bentuk umum ya, menjadi Y sama dengan 3 sin 2, oke, X ditambah 0 ya, supaya dia menjadi 2X, berarti ini 0. Oke. Nah, di sini berarti ini adalah A, kemudian ini K. Nah, alfanya ini. Oke. Sehingga di sini kita dapat maksimum, oke, itu adalah 3. Kemudian minimum itu min 3 ya. Kemudian kita cari lagi periode. Periode tadi rumusnya adalah 360 derajat per K. Di sini kan K-nya 2, maka 360 derajat bagi 2 yaitu 180 derajat. Nah, di sini artinya untuk satu gelombang waktu yang dibutuhkan adalah 180 derajat. Nah, jadi di sini kakak gambarkan. Oke, kakak geser dikit. Di sini gambar, di sini sumbu Y, ini sumbu X. Oke. Oke, di sini berarti 0, 90, 180, 270, 360 derajat. Oke. Nah, untuk satu gelombang itu 180 derajat. Jadi kalau kita gambarkan dia seperti ini. Oke. Oke ya. Nah, kemudian dia harus sama tinggi ya. Kemudian pas di 360 derajat. Oke. Nah, di sini maksimum dan minimumnya. Berarti kita tarik garis. Oke. Nah, di sini ini maksimumnya 3, minimumnya di sini. Oke. Min 3. Oke, seperti itu ya. Nah, inilah gambar dari fungsi Y sama dengan 3 sin 2X. Dimana di sini untuk satu gelombangnya itu 180. Oke, begitupun kalau dilanjutkan. Nah, artinya di sini terjadi 2 gelombang ya. Untuk satu gelombangnya yaitu 180 derajat. Oke. Oke. Untuk lebih pahamnya kakak kasih soal berikutnya. Nah, soal yang kedua, di sini bentuk fungsinya adalah Y sama dengan 3 sin 2X ditambah 180 derajat. Oke, sama persis dengan soal yang pertama. Cuma bedanya di sini alfanya tidak 0. Oke, di sini kak jawab langsung. Oke. Nah, yang pertama kita rubah ke bentuk umum. Y sama dengan 3 sin 2, oke, X ditambah. Nah, supaya 180 berarti di sini 90. Benar ya? Nah, berarti di sini A-nya adalah 3. Ini A, ini K, kemudian ini alfanya. Berarti ini plus alfa. Artinya alfa geser ke kiri sebanyak alfanya. Soal yang kedua ini dia sama persis dengan soal yang pertama. Oke, yang ini tadi ya. Ini tadi. Ini ya. Dimana maksimumnya sama 3, minimumnya sama, dan periodenya juga sama. Nah, jadi kalau kak gambarkan soal yang kedua ini,
Berarti langsung kita gambarkan ya, karena tadi kita udah dapat maksimum, minimum, dan periodenya. Ini maksimumnya adalah 3, minimum min 3. Oke. Grafik fungsi digeser sejauh 90 derajat ke kiri. Maka ini min 90 derajat. Oke, ini sumbu Y, ini sumbu X ya. Ini 90. Oke. 180, 270. Oke, 360 derajat. Oke. Grafiknya sama persis dengan yang tadi, cuman kita geser sejauh 90 derajat ke kiri. Maka ini gambarnya seperti ini ya. Oke. Oke ya. Oke, kita lanjut. Ini pas di 3 ya maksimumnya. Kemudian nih. Jadi seperti inilah grafik dari Y sama dengan 3 sin 2X plus 180 derajat. Oke ya. Oke, mudah-mudahan dengan pembahasan ini adik-adik paham dengan grafik fungsi sinus. Oke, sekian dari kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.